saya bikin sekolah tahun 79 sekolahnya. Saya sebutkan sekolah saya sekolah Kartini. Oh, itu sejarahnya Ramasinta, kenapa yayasan yang punya ibu, sekolah-sekolah ibu itu dinamakan Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang 1007. Saya Santi Anjasmara. Hari ini saya berada di salah satu rumah sakit yang sudah tidak asing lagi di Kota Batam, apalagi Ramasinta. Kalau Ramasinta mendengar kata Ibu Dar, wah pasti langsung dong inget beberapa sekolah yang ada di Kota Batam ya. Mulai dari sekolah, kemudian juga rumah sakit, kemudian juga langsung teringat dengan PMI, kemudian juga masih banyak lagi pokoknya. Dan saya sudah bersama dengan Eyang, saya panggilnya Eyang dong, berasa menjadi keluarga besar dari Eyang. Apa kabar Ibu? Eyang kan? Apa kabar? Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Waduh, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh nggak sih nanya usia gitu? Kadang-kadang kan nggak ada tuh yang memang nggak mau disebutkan usianya gitu kan. Saya boleh saja 80 plus. Tuh 80 plus tapi Ramasinta di usia 80 plus ini Eyang masih tetap aktif gitu loh. Apa rahasianya? Nanti akan kita kupas. Nah, Ramasinta Batam Indonesia ngomongin soal Eyang, Ibu Sri Sudarsono, kelahiran dari Parepare. Bisa diceritakan nggak sih awal datang ke Kota Batam? Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebenarnya belum lama juga saya baru diwawancara tentang tokoh-tokoh yang ada di sini dalam rangka Hari Pahlawan kalau iya. Nah, juga ditanyakan cerita tentang saya juga. Ibu sampai di Batam karena Bapak pada tahun 78 ditunjuk oleh Pak Habibie untuk menjadi kabalak di sini. Kalau secara kasarnya jadi mandornya dalam konsep Pak Habibie-nya, bikin arsiteknya Pak Habibie, kan mesti pembangunan mandor. Yeah. Bapak di sana, saya pun ikut. Saya karena saya juga tidak kalah dengan teman-teman Ibu Buni yang sarjana, saya juga keluar universitas terbuka Perset. Oke. Perset itu istri tentara. Iya. Dan saya organisasi, saya di situ saya belajar apa yang saya bisa sampaikan. Dari sana saya sampai sini nomor 1, Bapak tentu running sana. Saya juga tidak kalah, sibuk. Saya pergi inventarisasi ada apa sih di Batam ini. Nah di situ saya lihat ada Sekupang, ada Batu Ampar. Kalau ke sana naik speedboat lebih cepat 15 menit. Tapi kalau naik mobil bisa sampai 2 jam. Waduh. Karena jalannya masih mogok mundur banget. Jadi masih kasar cari kampung. Nah di situ saya ngambil kesimpulan sekolah yang tidak ada untuk masyarakat umum. Ada sekolah di sini Sekupang sampai kelas 4. Terus hanya untuk orang otorita. Yang sekolah yang ada di belakang Padang. Masih ada nggak Bu sampai sekarang sekolahnya? Ya masih. Masih ya. Tapi udah berkembang kali Bu ya. Berkembang. Itu saya lihat jadi persis pada bulan Desember itu, tanggal 28 Desember itu saya kumpul habis pesta Natal saya kumpulkan semua anggota. Terus saya di situ saya umumkan saya akan mendirikan suatu wadah yang saya namakan Yayasan Keluarga Batam. Satu keluarga besar Batam. Nah, mulai saya lalu Bapak sebagai kepala mengatakan kamu kan sudah punya pengalaman bikin sekolah. Sekolah ini 4 kelas saya serahkan sama situ. Oke. Mama boleh kelola. Bagaimana pendidikan, cobalah ini dengan ada kemampuanmu semua supaya kita bisa berkembang. Itu udah. Itu waktu zaman dulu itu mencari guru-gurunya tuh susah nggak? Susah, tapi banyak ternyata guru-guru yang menjadi pegawai dan di sana masih KKN ya dari itu jadi. Nah saya menginventarisasi, tapi kan saya hanya baru 4 kelas. Nah lalu waktu kita ada HUT 100 tahun Ibu Raden Ajeng Kartini,
Lalu saya sebutkan sekolah saya sekolah Kartini. Oh, itu sejarahnya Ramasinta, kenapa yayasan yang punya ibu, sekolah-sekolah ibu itu dinamakan Kartini. Ada namanya hubungannya dengan sekolahnya kan masuk sekolah YKB kan jadi sekolah Kartini. Dan kebetulan semua pengurusnya itu ibu-ibu, nggak ada satu laki. Jadi cocok sekali ya dikasih gitu. Nah situ namanya. Terus sekolahan baru itu waktu itu bulan April ya, sekolahan baru bulan Juli saya dirikan di Batu Ampar. Nah itu kita bikin sekolah di sana lebih banyak penduduknya. Bikin sekolah itu dengan dibantu dengan saya naik bulldozer untuk mengurus sama-sama yang pendamping sudah meninggal sekarang pendamping Pak siapa namanya itu dia sudah meninggal sampai jadi dengan triplex. Betul enak di sini tinggal minta bawa buka gudang otorita ada triplex bawa pasang-pasangnya nggak bisa beli. Situ saya bikin sekolah tahun 79 sekolahnya adalah sekolah juga sampai kelas 4 kalau nggak salah sama. Nah guru-gurunya sama ibu-ibu juga dari pendaftar saya juga ikut serta istri-istri dari istri-istri dari itu pejabat ya rata-rata tinggalnya di Medan, Jakarta dan sebagainya karena tidak ada sekolah. Nah saya bilang saya sekarang punya sekolah, anak pindah ke sini pindah. Nah di situ saya mulai sekolah. Sekarang sekolah itu yang dulu modal 4 kelas sekarang sudah mencapai 2.500 muridnya, terdiri dari Kartini 1, Kartini 2, ada SMA, SMK. Sekarang sudah akademi untuk kesehatan karena ibu punya rumah sakit di sini. Pokoknya dari mulai TK ya Bu ya, salah lagi ibu, dari mulai TK sampai SMA, kemudian juga ada SLB juga. Nah, apa tuh kira-kira latar belakang kok bisa langsung terbesit pengen membuka yayasan untuk SLB ini? Kalau SLB SLB itu sudah jalan lama baru saya lihat. Saya punya pengalaman sedikit di SLB waktu saya di Bandung. Saya pegang rumah buta Yata Guna, tapi khusus buta. Namun demikian saya kebetulan dengan Ibu Nasution duduk di dalam NIKS. Saya wakil ketuanya selama 18 tahun hubungan luar negeri dan dana untuk para cacat. Jadi saya mengenalnya karena saya sendiri sudah terjun ke SLB. Nah di sini saya lihat masih banyak orang tua kasihan anaknya terlantar, tidak bisa diri, maka saya dirikan. Mula-mula SLB-nya di sini di tempat perpustakaan. Karena belum ada ruang olahraga, terus habis itu pindah ke taman kanak-kanak di jalan apa itu dekat situ. Tanah Longsor. Nah, lalu pindah ke yang sekarang bagus. Sudah pernah ke sana belum? Di Jodoh ya? Ya. Kalau dilihat dari luar kelihatannya bukan kayak SLB gitu. Itu saya punya anak yang menggambar. Arsiteknya kemudian dia keluar di ICB dia gambar baririnya. Jawa yang dari SLB terbagus di Indonesia katanya. Katanya. Mantap itu. Katanya itu. Nah, karena supaya jangan dirasakan kayak ini sekolah, dia mesti feeling at home kayak di rumah kan. Iya. Jadi karena kita ada kelengkapannya, karena sekolah kita ini yang satu-satunya di Indonesia satu one roof system. Biasanya SLB itu di tempat lain, di SMP lain ya. Nah, kita kan sejak tahun 2000 dinyatakan oleh Indonesia dan menyatakan inclusive education harus dilaksanakan. Jadi anak cacat itu jangan sampai sekolah sendiri harus dianukan dengan yang jangan dipisah-pisahkan lah ya. Jangan dikucilkan. Jangan dikucilkan. Karena kita satu atap. Kalau anak itu misalnya yang khususnya tunanetra dengan tuli, kelas 4 itu sudah bisa pindah ke sekolah biasa. Dia pindah ke seberangnya tidak takut karena waktu kecil dia ikut dengan kakaknya atau dengan adiknya. Ya, sudah sekali-sekali mengenal lingkungan juga meskipun terpisah sendiri, ada sendiri ya bagaimanapun juga tidak bisa disatukan full.
Terus sudah ada anak inklusi. Nah, anak inklusi itu sampai di SMK saya sudah ada. Yang tunarungu yang di situ karena yang masih bisa, kalau cacat mental kan susah ya. Tapi banyak yang sudah. Lalu di rumah sakit saya juga misalkan sudah bekerja itu yang jadi cleaning service, jadi tukang jahit. Jadi saya buktikan kepada teman-teman rumah sakit yang lain, kalau mau ambil saya ada, tapi kelihatannya belum tertarik. Saya saja gitu. Yang tertarik. Saya saja bisa saya laksanakan, kan. Jadi mereka juga senang di sini. Dan ya itu. Dari situ mulai dari sekolah sekarang. SLB ya. Iya. SLB jadi alhamdulillah sekolah kita juga SMK itu ada yang pertama di Indonesia. Lahirnya di sini. Oh gitu, luar biasa ya. Oke. Jadi banyak yang jadi SMK, iya. Kejuruannya, terus mereka selesai langsung bisa bekerja. Ternyata itu yang paling karena sering dipakai untuk, dan hanya memang konsep SMK itu sudah rada diselewengkan. Artinya kita mendirikan SMK jika di tempat situ ada pabrik listrik, misalkan elektronik atau mesin. Jadi jurusan itu kita ambil agak supaya pertama di sepraktek situ, kedua langsung bisa bekerja situ juga ya. Tapi sekarang banyak dibikin asal jadi, tapi tidak ada penunjang, jadi pengangguran dan maksudnya, tapi karena bantuan pemerintah yang biasa bikin. Yang pengangguran dapat uang banyak mendirikan kan gampang ya, dapat duit kan, maaf aja ya. Jadi ada uang banyak, tata tidak berhasil. Kalau kami enggak, kita kan punya ya Batamindo kan banyak pabrik, terus mereka ke sana. Disalurkan ke sana ya, Bu. Ya, itu biasanya yang dapat tunarungu. Tunarungu. Ya, sama kita Indonesia, dunia pendidikan sudah dilalui yang banyak sekali ya. Nah, ternyata yang juga bukan kepedulian kepada dunia pendidikan, tapi dunia sosialnya itu ada di kesehatan, kemudian juga PMI juga. Nah, sedikit aja diceritakan, kok bisa tertarik dengan PMI? Saya dari bidang sosial itu kan wawasan saya luas. Saya tidak ngurus satu, segala apa di mana membutuhkan kami siap. Saya hanya sayang tidak dapat kesempatan untuk belajar masuk ke sekolah tinggi ilmu sosial, apa namanya STKS ya. Ya jadi, tapi saya cukup bangga, saya selalu dimintakan di Bandung kasih terakhir adalah ceramah atau umum pada mahasiswa yang mau hampir selesai, saya kasih mereka pelajaran materi apa kiat-kiatnya dan sebagainya. Jadi dulu saya sekarang hanya pendidikannya saya sangat hanya setingkat SMA, saya SAA ya. Bisa ngajar yang mau jadi. Iya ya, cuma tingkat SMA aja loh, tapi yang udah melanglang kemana-mana ya ilmunya ya. Nah, Ramasita Bahasa Indonesia, kita juga pengen tahu nih dari mulai merintis karir sampai sekarang nih tahun 2021 ya, pasti sudah banyak dong penghargaan yang terima. Yang paling berkesan atau yang pertama yang dapat itu apa? Kemudian juga inget gak kira-kira ada berapa sih total penghargaan? Terus yang paling berkesan tuh yang dapat dari mana? Susah ya untuk mengatakan ya. Saking banyaknya ya. Karena saya dikasih dulu mulai dengan ini yang terakhir saya dapat Mahaputra sana dari presiden yang di Riau itu satu-satunya punya Mahaputra. Dada saya terima, saya senang. Tapi kebanggaannya itu karena biasa-biasa. Sekarang saya sudah perjalanan kan jauh. Saya sudah dapat pokoknya dari sosial semua saya sudah dapat bintang penghargaan. Dari Belanda pun Mahaputra Belanda saya dapat. Wah, itu berarti paling pertama kali itu. Ya, saya dapat dari Belanda dulu, baru Mahaputra Indonesia. Oh, berarti foto yang itu ya? Enggak, itu yang Mahaputasinya Indonesia, Belanda punya enggak? Dari Belanda baru Indonesia kasih. Ilmunya dari Belanda dulu, baru Indonesia kasih. Sekali lagi terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya juga. Nah, Ramasita Bahasa Indonesia, di momen Hari Ibu ini banyak sekali yang kita ambil dari sosok Eyang. Jadi kita sebagai ibu nih, saya ibu-ibu ya, ibu-ibu di seluruh Kota Batam, coba luangkan waktu
beberapa jam ya, ya Eyang ya. Yang khususnya sih pagi dong, sarapan dulu bersama keluarga. Padahal saya juga enggak sih, kadang-kadang aja ya. Sok sibuk gitu Eyang ya. Ya sibukan anak gimana? Yang penting anak oke. Ibu-ibu kembalilah ke sosok seorang ibu ya. Tapi memang kalau misalkan emang ada aktivitas di luar, tetap harus memperhatikan anak juga. Terima kasih Eyang, selamat hari ibu. Buat ibu saya juga, buat Ibu Linda, buat Bu Yanti dan semuanya. Selamat hari ibu. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Tetap Seorang semangat. Bu, Seorang Eyang. ibu itu tidak banyak mengharapkan dari anak-anaknya. Asal dia sehat, bahagia, bisa kasih makan anaknya sendiri. Saya udah kita Amin, alhamdulillah. Nah, ibu kan gitu tujuannya. Kan Iya. kita mengharapkan, awas kalau kamu jadi dokter Diancam gitu ya? Enggak. ada ibu Ada juga gitu? ada. Ya ampun, Banyak harus yang berbalas budi gitu kayaknya. Ya, Padahal dia enggak merasa usah saya gitu udah ya. begitu banyak. Kamu masa kamu enggak ingat saya enggak. Oh, jangan seperti itu ya. Saya Santi Anjasmara pamit, juga ada Bambang Adayanti dan semuanya. Jangan lupa like and share juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.